Nama saya Muhammad Emirsad dengan NIM 2023-11093. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang tugas individu. Yang kedua, sistem kontrol industri, yang mana untuk judulnya kali ini sendiri itu sistem kontrol distributed control system atau DCS pada pabrik pengolahan minyak sawit atau palm oil mill. Yang pertama, apa itu sistem kontrol DCS? DCS atau sistem kontrol terdistribusi adalah sistem kontrol terkomputerisasi yang digunakan untuk mengontrol dan memonitor proses industri atau pabrik yang kompleks dan berskala besar, terutama yang melibatkan proses berkelanjutan atau continuous process. DCS berfungsi sebagai otak atau pusat kendali pabrik. Karakteristik utamanya adalah desentralisasi atau distribusi unit kontrol di seluruh sistem. Selanjutnya kita masuk ke latar belakang, yang mana dalam industri pengolahan minyak sawit terdapat banyak proses yang berlangsung secara paralel, yaitu perebusan atau sterilizer, kemudian pemerasan atau pressing, klarifikasi, hingga pemurnian minyak. Karena prosesnya kompleks dan tersebar di berbagai area pabrik, dibutuhkan sistem kontrol yang dapat memantau dan mengendalikan banyak unit sekaligus. DCS dipilih karena mampu mengontrol proses secara terdistribusi, namun tetap terhubung melalui jaringan pusat. Dengan DCS, operator dapat memantau kinerja seluruh unit produksi melalui control room tanpa harus mendatangi tiap mesin. Selanjutnya ada proses atau plan yang dikendalikan. Untuk plan yaitu pabrik pengolahan minyak sawit. Untuk input buah sawit segar atau TBS, yang mana singkatan dari tandan buah segar. Selanjutnya ada proses utamanya. Yang pertama sterilizer atau perebusan, yang mana mengolah sawit dengan uap panas. Proses yang kedua ada pressing atau pemerasan, yaitu memisahkan minyak dari serat dan biji. Yang ketiga ada clarification, yaitu pemurnian awal, yang mana memisahkan minyak mentah dengan kotoran. Yang keempat, purification, yaitu pemurnian lanjut, yang mana menghasilkan minyak sawit yang lebih bersih. Selanjutnya ada sensor, yaitu sensor tekanan, suhu, level cairan, dan flow meter. Adapun controller lokal yang digunakan adalah PLC atau RTU di tiap unit proses. Kontrol terpusat yaitu DCS dengan HMI atau SCADA di ruang kendali, dan output minyak sawit mentah atau CPO, ataupun juga kepanjangannya eh, crude palm oil, yang siap diproses lebih lanjut. Masuk ke cara kerja sederhana. Untuk cara kerja yang pertama itu sensor suhu dan tekanan pada sterilizer mengirim data ke controller lokal. Untuk yang berikutnya, controller mengatur katup uap agar perebusan stabil. Yang ketiga, setelah perebusan, buah sawit masuk ke mesin press. Sensor di aliran di sensor aliran dan torsi mesin memastikan proses berjalan optimal. Selanjutnya, pada tahap klarifikasi, sensor level cairan mengatur pompa dan katup otomatis untuk memisahkan minyak dan kotoran. Selanjutnya, semua data, tekanan, suhu, level, dan aliran dikirim ke server DCS melalui jaringan industri. Operator di room control memantau proses melalui HMI dan bisa melakukan intervensi jika ada anomali. Selanjutnya ada arsitektur model sistem kontrol DCS sendiri, yang mana yang pertama sensor aktuator, sensor dan aktuator di lapangan. Yang kedua ada kontrol lokal, PLC atau RTU. Habis itu ada jaringan komunikasi, lanjut ke server DCS dan HMI atau control room, yang mana terhubung dengan sensor dan aktuator di lapangan itu sendiri. Adapun keterangannya di sini untuk sensor dan aktuator, dia untuk mengukur dan mengendalikan proses, suhu, tekanan, dan aliran. Selanjutnya untuk kontrol lokal, yaitu mengatur proses di setiap unit, sterilizer, press, dan clarifier. Yang ketiga ada jaringan komunikasi untuk menghubungkan semua controller dengan pusat. Yang keempat ada server DCS, yang mana merupakan tempat untuk menyimpan, mengolah, dan mendistribusikan data.
Yang terakhir ada HMI atau control room, yang mana tampilan visual bagi operator untuk memonitoring dan kontrol. Untuk yang terakhir ada kesimpulan. Pada kesimpulan kasus kedua saya kali ini yang mana merupakan kasus sistem kontrol DCS, yaitu DCS membuat pengendalian pabrik pengolahan minyak sawit lebih efisien karena setiap unit bisa dikontrol secara mandiri tetapi tetap terhubung ke sistem pusat. Operator tidak perlu mengontrol manual ke tiap mesin melainkan cukup dari ruang kendali. Hal ini meningkatkan efisiensi, keamanan, serta kualitas produksi. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada pemaparan materi tugas individu kedua kali ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.